Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alansa Juliati dengan ujung NIM 31. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi tentang prosedur kepatuhan teller bank. Tujuan dari audit ini untuk mensimulasikan bahwa seluruh aktivitas operasional teller bank telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur bank atau SOP. Masih Pak. Iya. Selamat pagi, di sini saya sebagai audit internal bank yang akan melakukan pemeriksaan rutin hari ini. Bolehkah saya tahu siapa namanya? Baik Pak, nama saya Maulana Iti Sunada, saya dari Teller Bank 1. Baik Pak, saya ingin menanyakan prosedur yang harus Anda ikuti saat ini. Misi Pak. Iya. Selamat Pak. Selamat pagi, di sini saya sebagai audit internal bank yang akan melakukan pemeriksaan rutin. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Baik Pak, nama saya Eki, saya teller dari Konter 1. Baik Pak, saya ingin menanyakan bagaimana prosedur yang Anda ikuti saat melayani setoran nasabah. Bisakah Anda jelaskan langkah-langkahnya? Tentu Pak, pertama saya menerima slip setoran dan uang dari nasabah. Kemudian saya hitung manual dan menggunakan mesin hitung. Lalu saya input ke sistem dan mencetak bukti setoran untuk nasabah. Untuk transaksi setoran tunai di atas 100 juta rupiah, prosedur apa saja yang harus Anda lakukan? Yang pertama, saya harus meminta persetujuan supervisor dan memastikan semua dokumen dilengkapi tanda tangan sama supervisor. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan beberapa dokumen dengan dokumen transaksi hari ini. Baik Pak, ini dokumennya. Saya kan. Baik, dokumennya sudah saya periksa dan sesuai. Dari pemeriksaan dokumen transaksi setoran sebesar 100 juta rupiah, saya menemukan beberapa dokumen yang sudah lengkap dengan identitas nasabah dan nominal yang benar. Namun, saya melihat tidak ada tanda tangan supervisor pada dokumen ini. Sesuai SOP transaksi data 1 juta, harus mendapat persetujuan dari supervisor dengan tanda tangan. Oh iya Pak, kemarin supervisornya sedang rapat, sehingga saya langsung proses karena nasabahnya sedang terburu-buru. Oke, di sini saya akan memakai temuan ini sebagai bukti audit. Oke Pak, cukup. Terima kasih Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Di sini saya sebagai audit internal bank, saya telah menyelesaikan audit kepatuhan prosedur teller dan perlu menyampaikan beberapa temuan penting pada Ibu. Silakan, saya akan mendengarkan bagaimana hasil auditnya. Dari hasil audit yang saya temukan bahwa dalam 1 minggu terakhir terdapat 4 transaksi tunai di atas 1 juta rupiah yang tidak memiliki tanda tangan supervisor sebagai bentuk otorisasi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap SOP yang cukup serius. Itu temuan yang mengkhawatirkan. Siapa teller yang terlibat dan apa penyebabnya? Teller yang bersangkutan adalah Maulana Eki Sunarya di konter 2. Berdasarkan wawancara, penyebab utamanya adalah supervisor yang sering tidak berada di ruangan tempat asal transaksi sebesar yang dilakukan, dan teller merasa terdesak untuk melayani nasabah. Itu masalah yang serius, harus segera ditangani. Apa rekomendasi dari tim audit? Di sini saya merekomendasikan beberapa tindakan perbaikan, Bu. Yang pertama itu ada pelatihan ulang.
yaitu dengan memberikan pelatihan refresher pada seluruh teller tentang pentingnya kepatuhan SOP, khususnya untuk transaksi di atas batas tertentu. Yang kedua, yaitu adanya perbaikan sistem pengawasan dengan memastikan selalu adanya supervisor yang standby atau menunjuk supervisor nge-backup ketika supervisor utama tidak berada di tempat. Yang ketiga, yaitu adanya sanksi tegas dengan memberikan teguran tertulis kepada teller yang melanggar dan memastikan hal ini tidak terulang. Yang keempat, yaitu review berkala, melakukan review harian terhadap dokumen transaksi besar untuk memastikan kelengkapan otorisasi. Baik, rekomendasi yang sangat bagus. Saya akan segera menindaklanjuti dengan mengadakan briefing khusus untuk seluruh teller besok pagi. Untuk supervisor, saya akan atur jadwal tiket yang lebih ketat. Terima kasih atas audit yang telah dilakukan. Terima kasih Bu atas responnya. Manfaat dari rekomendasi ini yaitu akan mengurangi beberapa risiko operasional, meningkatkan kepatuhan dan menjaga reputasi bank. Saya akan follow up progres implementasi dalam 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih ya, Pak Alan. Terima kasih ya. Demikian simulasi audit kepatuhan prosedur teller bank yang telah saya lakukan. Berikut tuh ada ringkasan hasil audit yang telah ditemukan. Yang pertama, adanya 3 pelanggaran SOP. Salah satunya itu transaksi kena sebesar 1 juta tanpa adanya otorisasi oleh supervisor. Yang kedua, diperlukannya perbaikan sistem pengawasan serta diperlukan pelatihan tambahan untuk seluruh teller dan penguatan peran supervisor. Di sini saya telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan serta pelatihan ulang sistem tiket supervisor serta evaluasi harian terhadap dokumen transaksi besar. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah simulasi audit internal bank itu penting dalam kepatuhan prosedur bank. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.